Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih di aplikasi Bos Online, melanjutkan pada menu RKS. Kita akan mencoba menginputkan pada submenu pengeluaran belanja pegawai. Kita klik di sini, menu atau submenu pengeluaran belanja pegawai pada RKS ini. Namun sebelum Bapak Ibu menginputkan data belanja di sini, alangkah baiknya atau perlu Bapak Ibu pahami, yaitu terkait dengan pedoman petunjuk teknis terkait pengelolaan dana BOS. Karena kita memilih di tahun 2021, maka juknis pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan tahun tersebut. Kita bisa ke menu panduan dulu Bapak Ibu, menu panduan, kemudian kita lihat di sini ada salinan Permendikbud nomor 6 tahun 2021, yaitu terkait dengan juknis pengelolaan dana BOS di sekolah reguler, dana BOS reguler tahun 2021. Silakan Bapak Ibu download dengan klik di sini. Setelah Bapak Ibu download, silakan Bapak Ibu pelajari Bapak Ibu juknis atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat RKS, alangkah baiknya Bapak Ibu pengelola sekolah mempelajari tentang Permendikbud nomor 6 tahun 2021, karena di sini kita akan mengisi RKS di tahun 2021. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu download dan pelajari peraturannya, cara menginputkan di pengeluaran belanja pegawai itu seperti berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan pahami tabelnya ini dulu. Jadi kita di sini akan menginputkan atau akan merencanakan belanja untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu ada dua, yaitu belanja pegawai non PNS dan belanja PNS, atau yang di sini seperti di tampilan tabel ini itu ada honorarium non PNS, kemudian honorarium panitia pelaksana kegiatan. Oke Bapak Ibu, langkahnya yang pertama silahkan klik ini, data standar kompetensi. Dia ada tanda plus, itu tentang data standar kompetensi. Di sini nanti akan berisi 8 standar. Sesuai standar apa belanja itu? Kita klik Bapak Ibu, kita coba klik, kemudian di sini silakan perhatikan form standar kompetensi untuk kode rekening ini, yaitu honorarium non PNS. Bapak Ibu silahkan di sini ditambahi urutan kode rekeningnya. Kita contohkan ini 52.1.09.01, urutannya berarti kita tambah 01, kemudian kita pilih
Kita pilih di sini misalkan ini sesuai dengan standar pembiayaan, kemudian kita lakukan simpan. Jadi saya ulang, nomor kodenya diisi sesuai urutan ini, jadi kita tambahkan di belakangnya, kemudian kita pilih standar apa, kemudian kita simpan, klik. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian hasilnya nanti seperti ini. Jadi honorarium non PNS untuk kompetensi pengembangan standar pembiayaan. Ini bisa kita lakukan edit, bisa kita lakukan hapus. Dari standar ini kita edit bisa dengan tombol ini, kemudian bisa kita hapus dengan tombol ini. Langkah berikutnya, Bapak Ibu, dari standar ini silakan Bapak Ibu bisa menambah data kegiatan. Jadi belanja honorarium non PNS untuk standar pengembangan standar pembiayaan, kemudian kegiatannya apa. Nah, kegiatannya apa? Kalau Bapak Ibu kebingungan dengan format ini, silahkan Bapak Ibu bisa download contohnya di sini. Ini bentuk filenya nanti Excel. Kita klik, kemudian silahkan lakukan simpan. Kita oke, jadi simpan, oke, klik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mempelajari contoh format RKS-nya. Jadi seperti ini ada belanja. Tadi kita ngisi belanja pegawai non PNS pengembangan standar pembiayaan misalkan. Nah, itu bisa belanja kegiatannya adalah honor GTT. Honor GTT. Oke Bapak Ibu, kembali ke sini. Coba perhatikan, kita contohkan data kegiatan. Kita klik data kegiatannya, terus kode rekeningnya menyesuaikan Bapak Ibu, menyesuaikan. Nah di sini kita kegiatan 01, berarti kita tambah kode rekening .01. Kemudian kita tuliskan kegiatannya. Misalkan di sini tadi kegiatannya adalah honor non PNS atau kegiatannya misalnya honor GTT itu guru tidak tetap atau yata bakti Bapak Ibu. Kemudian berarti kalau dibaca begini, untuk belanja honorarium non PNS standar pengembangannya itu standar pembiayaan, itu pengembangan standar pembiayaan. Kemudian kegiatannya adalah honor GTT. Di sini Bapak Ibu harus memilih sumber dana. Seperti tadi, seperti pada saat kita menginput penerimaan, di sana kan ada sumber dananya. Nah, nanti akan masuk di pilihan ini. Kita contohkan, berarti di sini misalkan ini adalah sumber dananya bos pusat reguler, dari dana bos. Kita klik dan kita simpan. Jadi untuk belanja honorarium non PNS pengembangan standar pembiayaan, kegiatannya honor GTT, sumber dananya bos pusat reguler. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan perhatikan, jadi ini di tombol data uraian. Data uraian itu digunakan untuk menginputkan belanja dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini uraiannya untuk apa saja. Honor GTT itu dibelanjakan kepada siapa saja. Nah, cara inputnya ini contoh data uraiannya seperti ini. Klik, kemudian ini urutannya. Berarti kegiatan tadi honor GTT diberikan kepada siapa 01,
berarti ini bisa diisi nama GTT-nya. Nama GTT-nya misalkan Ahmad. Kalau punya gelar bisa Ahmad SPD. Nah, volumenya misalkan kalau di SMP mungkin bisa menggunakan standar jam, kalau di SD mungkin menggunakan hari atau bulan ya Bapak Ibu. Ini bisa nanti menyesuaikan seperti peraturan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contohnya misalkan 30 atau gini aja 24 jam. Jadi dalam pembayarannya nanti mengikuti jam. Kalau ngajar 20 jam, 1 jamnya berapa? Nah, di sini misalkan 1 jamnya berarti kita isi 30.000 atau 25.000, terserah Bapak Ibu standarnya berapa. Kita inputkan angkanya saja 30.000. Kemudian satuannya begini Bapak Ibu, ya kita pilih satuannya bulan, atau di sini maaf, di sini bukan uangnya tapi bulannya, 12 bulan. Harganya 1 bulan berapa totalnya Bapak Ibu. Misalkan 1 bulan dengan penghitungan 24 jam kali 30.000 dalam 1 bulan dapat berapa di total dalam 1 bulan berapa sini. Misalkan 1 bulan 500 kali 12 berarti di sini kita tulis 500.000. Ya, tidak usah menggunakan tanda titik, tulis 500.000. berarti itu mengajarnya 24 jam selama 12 bulan 1 tahun. Harganya ini 1 bulan ini 24 jam dalam 1 bulan itu 500.000. Nah, kita klik di sini otomatis menambahkan Bapak Ibu. Jadi jumlahnya Bapak Ibu tidak perlu menginputkan. Cuman Bapak Ibu di sini diminta merencanakan. Ini kalau triwulan berarti 4-4-nya diisi. Kalau kita pakai cawu triwulan kita isi hanya 3 saja. Kita bagi. Misalkan di sini 1 bulannya 500, kalau kita pakai cawu 1 bulan berarti dalam 1 bulan 4, 500 kali 4 berarti 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 juta 6 dalam. Nah, kalau kita pakai catur bulan atau cawu di sini nggak usah diisi, tapi kalau kita pakai triwulan karena per triwulan di sini kita isi. Jadi saya ulangi, form ini Bapak itu bisa perhatikan kode rekeningnya dilengkapi, di sini diisi volume satuan dan satuannya ini berapa, terus harganya berapa, rinciannya bagaimana, lalu bisa kita simpan. Jadi begitu coba kita perhatikan lagi di tabel ini. Jadi pembacaannya begini Bapak Ibu dari tabel ini. Untuk belanja pegawai untuk poin honorarium non PNS, pengembangan standar pembiayaan, kegiatannya honor GTT, sumbernya bos pusat reguler, kemudian uraian belanjanya dari kegiatan ini. Jadi honor itu diberikan kepada nama guru ini. Kemudian dia ngajar 24 jam 12 bulan, dalam 1 bulannya 500.000, totalnya sekian, rinciannya sekian. Bapak Ibu dari sini bisa dihapus, bisa diedit. Jadi itu Bapak Ibu
contoh untuk pengisian RKAS di belanja pegawai. Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu pedomani Jukis atau Permendikbud yang mengatur pengelolaan dana BOS. Jadi Bapak Ibu, untuk menginputkan belanja pegawai, urutannya dari halaman ini Bapak Ibu klik menu RKS, kemudian klik pada sub menu pengeluaran belanja pegawai, kemudian tambah standar, tambah data kegiatan, kemudian tambah uraian. Nah, di sini bisa diedit. Kemudian seandainya salah di sini, atau Bapak Ibu bukan, kalau salah bisa dihapus, bisa diedit. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan wah ini enggak jadi, tidak jadi menginputkan ini, cara menghapusnya diurut dari sini. Kita hapus dari sini, del, oke. Kemudian ini bisa kita hapus dari sini, jadi urut dari belakang ke depan. Kalau tadi ngisinya dari honor, dari standar 8 standar, kemudian ke kegiatan, lah ini kebalikannya, hapus gitu. Kalau itu misalkan tidak jadi, nah kembali seperti tadi. Jadi kalau mengisi tadi urutannya dari ini dulu, ini, kemudian kalau tidak jadi berarti menghapusnya dari belakang ke depan. Itu Bapak Ibu terkait dengan RKAS untuk belanja pegawai.